Kali ini saya akan membahas materi fisika ya, yaitu materi fisika kelas 11 semester 2. Materinya tentang termodinamika. Nah, jadi sebelum saya kupas tuntas mengenai termodinamika, bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan termodinamika. Nah, jadi termodinamika itu adalah suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari ya mengenai besaran-besaran yang berhubungan dengan suhu, kalor, serta besaran-besaran lainnya yang saling berkaitan. Nah, jadi nih di termodinamika terdapat dua buah istilah. Yang pertama adalah sistem dan yang kedua adalah lingkungan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem? Ya, sistem itu adalah objek yang kita amati, sementara lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar sistem. Misalnya ketika kita memasak masak air, karena masak air semua kan ya. Nah, ini masak air, yang kalian perhatiin nih, untuk tahu airnya itu udah mateng atau belum itu apa? Apakah kompornya, airnya, atau bahkan pancinya? Ya, ayo jawab ya. Tentu saja adalah air, ya kan? Nah, sehingga air ini adalah sistemnya ya, sementara lingkungannya berarti apa? Panci dan kompor gitu. Paham kan ya? Kalau paham kita lanjut. Oke, kita bahas tentang usaha. Nah, ini ada suatu gas ya. Gas ini adalah sistem yang terdapat di suatu wadah yang tertutup. Nah, ini ada piston. Piston itu adalah penghisap ya, jadi dia itu bisa bergerak bebas tanpa adanya geseran. Nah, ketika gas ini memuai, maka si piston ini dia akan bergeser ya, karena adanya gaya dorong yang ditimbulkan oleh si gas. Nah, dia bergeserlah ke arah kanan sehingga posisi pistonnya di sini. Nah, pistonnya ini dia mengalami perubahan posisi ya sebesar S. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya rumus usaha adalah F dikali S, dimana tekanan adalah F dikali A, dimana tekanan adalah P sama dengan F per A, sehingga F itu adalah P dikali A. Nah, F nya ini kita masukin ke sini ya, jadinya P dikali A, kemudian kita kali S. Nah, dimana ya A dikali S itu adalah perubahan volume. Nah, sehingga diperolehlah persamaan akhir W sama dengan P dikali delta V, di mana delta V itu adalah V2 dikurang V1. Nah, perlu menjadi catatan ya bahwasanya usaha itu dia bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Kapan bernilai positif? Nah, bernilai positif itu kalau sistemnya melakukan usaha ya. Kalau dia tidak melakukan usaha tapi dikenakan usaha, berarti dia bernilai negatif. Misalnya temanmu ya, dia rajin belajar, ya dia ada usaha untuk dapetin nilai yang tinggi, nilai yang bagus, berarti dia bernilai positif kan, ya enggak? Tapi kalau misal kamu memukul temanmu, misalnya ya, tapi nggak boleh ya, tentunya itu adalah tindakan yang negatif, ya enggak sih? Ketika kamu memukul temanmu atau kamu melakukan usaha kepada temanmu ya, kamu dorong temanmu, itu adalah tindakan yang negatif, ya enggak sih? Karena dia tindakan yang negatif, maka UI-nya juga bernilai negatif. Oke, semoga paham ya. Nah, ini adalah catatannya, kalau mau dicatat, ini juga ada keterangannya. Silakan dibaca dan dicatat. Oke, kita lanjut ke proses-proses dalam termodinamika. Nah, di sini ada 4 proses. Yang pertama adalah isobarik. Isobarik itu dia keadaan dengan tekanannya tetap. Nah, ini adalah grafik tekanan atau P terhadap volume atau V. Nah, kalau dia tekanan tetap berarti grafiknya lurus secara horizontal. Tidak ada perubahan secara horizontal karena dia tekanannya tetap. Nah, di sini ya adalah ciri-ciri untuk isobarik. Jadi kalian ingat nih, isobarik itu gimana sih grafiknya gitu ya. Nah, kemudian panah di sini itu dia menunjukkan usahanya itu positif apa negatif. Nah, kalau dia ke kanan ya,
dari V1 ke V2 berarti kan ada perubahan volume yang lebih besar, ya enggak sih? Atau menjadi lebih besar. Nah, sehingga W-nya itu bernilai positif. Tapi kalau panahnya ini arah sebaliknya ke kiri misalnya, nah berarti dia bernilai negatif karena dari V2 menjadi V1. Nah, untuk isobarik itu rumus usahanya bisa kita pakai P dikali delta V ya, sama kayak rumus yang tadi, atau kita gunakan rumus luas bidang ya yang diarsir di bawah grafik gitu. Jadi kalau seandainya dia bentuknya persegi panjang kayak di gambar ini, berarti gunakanlah rumus persegi panjang ya, panjang kali lebar. Kalau dia segitiga, gunakanlah segitiga, luasnya apa? Kalau trapesium, gunakanlah trapesium. Nah, ini rumus yang kita gunakan sih pernah ya di teori kinetik gas juga. Dan ini untuk W-nya. Oke, kita lanjut aja ya. Silahkan dicatat, nanti keterangannya ada di akhir. Selanjutnya ada isotermik. Nah, isotermik itu adalah keadaan dengan suhu tetap ya. Nah, kalau suhunya tetap, kita gunakan persamaan yang ini. Kita pakai integral. W sama dengan integral V1 menuju V2 ya, P dikali delta V. Nah, dimana P itu adalah nRT per V. Itu rumus dari yang slide sebelumnya. Nah, kemudian kita substitusi ya, jadinya ini. Nah, kemudian kalian mungkin belum belajar integral ya di matematika. Untuk yang learn saya juga kurang paham sih. Intinya saya nggak usah jelasin gimana cara dapatnya ya, karena cukup panjang. Jadi langsung aja diperoleh hasilnya nRT ln V2 dibagi V1. ln ini ya, atau ln itu bisa kalian hitung nanti dengan menggunakan kalkulator ya. V2 bagi V1 nya berapa? Misalnya V2 nya 4, V1 nya 2, berarti 4 bagi 2 kan 2. Nah, cari di kalkulator ln 2 ya. Ada di kalkulator HP pun ada, tapi untuk bagian yang dia notasi ilmiahnya gitu. Oke. Kita lanjut ke isokorik ya. Nah, isokorik itu dia volumenya tetap. Nah, kalau volumenya tetap berarti dia garisnya itu dia ini vertikal ya, tapi dia lurus dan vertikal. Kalau isobarik tadi kan dia ini ya horizontal kan. Nah, karena dia volumenya tetap berarti tidak ada perubahan volume, sehingga delta V-nya 0 ya. Nah, karena delta V-nya 0 berarti W-nya pun juga bernilai 0, sehingga tidak ada usaha yang dihasilkan gitu. Yang terakhir adalah adiabatik. Nah, kalau adiabatik ini tidak ada kalor yang masuk dan keluar. Nah, jadi di teori kinetik gas kita pernah bahas mengenai persamaan PV sama dengan konstan. Masih ingat kan ya? Nah, bedanya kalau di adiabatik itu kita tambahkan pangkat gamanya. Nah, pangkat gamma ini itu disebut dengan konstanta Laplace. Biasanya itu di soal nanti disebutin berapa. Nah, Laplace konstanta Laplace itu adalah CP dibagi CV. Nah, C kecil itu adalah kalor jenis ya. Kalau P tekanan, V volume. Berarti kalau CP kalor jenis pada tekanan tetap. Kalau CV berarti kalor jenis pada volume tetap. Oke, sekian dulu video pada kesempatan kali ini ya. Semoga adik-adik semua paham, dan untuk contoh soal nanti saya coba jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih.